자, 이동, 이동. Halo Pak D Lover, ketemu lagi nih sama Pak D ya. Tentunya masih di channel kesayangan kita semua, channelnya Pak D. Seperti biasa yo, hari ini Pak D akan mendongeng sebuah alur cerita dari film-film yang kalian request. Dan untuk hari ini filmnya di request oleh teman kita yang satu ini. Dia merequest sebuah film yang berjudul The Flu. Film ini adalah kategori film action drama yang menceritakan tentang penyebaran virus flu burung di Korea. Kalau nggak salah di tahun 2011 itu kan lagi marak virus flu burung toh. Nah, film ini dibuat pada tahun 2013 yang kemungkinan terinspirasi dari wabah yang beneran terjadi pada saat itu. Tapi efek virusnya itu dibuat lebih berbahaya ya di film ini. Oke, wes. Langsung saja kita masuk ke review ya. Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, klik. Kalau sudah, silahkan duduk yang manis, jejer yang rapi, tutupi dulu paha cewek kalian biar burung kalian nggak kena flu. Dan Pak D, puter intro nih Pak D. Kono番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Film ini dimulai dengan setting di kota Hong Kong dan terlihat beberapa orang yang merupakan imigran atau tenaga kerja ilegal ya ini. Mereka ini mau diselundupkan ke negara Korea dengan cara memasukkan mereka ke sebuah kontainer yang nantinya akan dikirim via JNE. Nah, pas lagi ada acara gathering yang dilakukan pihak penyelenggara sebelum keberangkatan, terlihat salah satu orang yang terlihat batuk-batuk, gitu. Dia pun kemudian bertanya, "Batuk mas, dikoplak aja." Nah, orang inilah yang nantinya bakal menjadi asal muasal tersebarnya virus flu burung di Korea. Dan film pun dimulai. Pilek. Di awal scene ini terlihat beberapa anggota tim SAR atau tim penyelamat yo yang sedang berusaha menyelamatkan seorang cewek yang mengalami kecelakaan dan mobilnya itu terjatuh ke sebuah lubang. Proses penyelamatan ini dilakukan oleh tokoh utama kita yang bernama Kang Ji-go. Dia pun berhasil menyelamatkan cewek tadi yang bernama Kim In-hye. Namun setelah berhasil selamat, cewek ini bukannya berterima kasih malah ngomel-ngomel loh. Tapi karena cewek ini cakep yo, jadi Ji-go ini naksir ke Kim. Dan nggak lama kemudian Kim menghubungi Ji-go. Dia pun kepedean yo, wah pasti Kim mau ngajak kencan ini. Ternyata enggak. Kim itu tadi menghubunginya buat minta tolong ambilin tas yang terjatuh di dalam mobilnya tadi. Tentu saja Ji-go menolaknya ya, karena area tersebut sangat berbahaya dan sekarang tempatnya juga sudah disegel. Scene kemudian berganti. Terlihat dua orang bersaudara yang bernama Byung-ki dan Byung-mo yang merupakan kurir pengantar imigran ilegal di Korea. Mereka ini sedang membuka kontainer yang berisi manusia-manusia kiriman dari Hong Kong tadi. Tapi betapa terkejutnya mereka karena semua orang di dalam kontainer tadi ternyata sudah mati. Kecuali satu orang deng yang masih hidup yang bernama Moon-sai. Mereka pun langsung membawa Moon-sai untuk dikirim ke tempat pengepul manusia-manusia ilegal. Tapi bosnya nggak mau ya, karena cuma tinggal satu orang aja, ntar malah rugi toh. Dan setelah Byung-ki balik dari Indomaret, dia melihat adiknya mengeluh tidak enak badan. Dan di saat bersamaan, Moon-sai yang ada di belakang mobil kemudian melarikan diri ke tengah-tengah perkotaan. Byung-mo kemudian pergi untuk membeli bodrek. Namun di sini Byung-mo yang sudah terjangkit virus justru menyebarkan partikel virus tadi ke semua orang yang ada di tempat ini melalui batuknya. Dan setelah masuk ke mobil, keadaannya justru bertambah parah sampai dia batuk darah. Dan orang-orang yang berada satu ruangan dengan Byung-mo tadi kini juga sudah terjangkit dan menyebarkan virus tersebut ke seluruh penjuru kota. Scene kemudian berganti. Ji-go yang tadi nggak mau diminta tolong ngambilin tas milik Kim, sekarang diam-diam mencoba mencari tas tersebut. Dan dari sini Ji-go tahu kalau Kim tadi adalah seorang dokter. Dan dari dalam tasnya terdengar suara HP dan itu adalah telepon dari anak Kim yang bernama Miro. Jadi Kim ini ternyata adalah janda beranak satu ya.
Tapi nggak apa-apa sih, masih lumayan seret kok. Remnya ya. Kemudian Jigo menemui Miru untuk memberikan tas milik ibunya. Dan Miru ini meminta nomor telepon Jigo buat jaga-jaga. Kalau ternyata antar barang milik ibunya ada yang hilang, berarti diambil sama si Jigo ini. Ini anak mirip banget loh sama ibunya, nggak gampang percayaan. Setelah pulang, Kim sangat senang ya karena tasnya bisa ketemu lagi karena di dalam tasnya itu ada file penting. Namun tidak berselang lama, Kim mendapat telepon dari rumah sakit yang mengatakan ada pasien yang keadaannya mirip seperti terkena virus. Dia pun langsung meninggalkan Miru menuju ke rumah sakit. Dan setelah dicek, Kim kemudian menyimpulkan bahwa pasien tersebut terkena virus flu burung. Kim kemudian melihat barang-barang milik Byung-mo dan di sana ia menemukan HP yang terdapat rekaman mayat-mayat di dalam kontainer. Dia menyimpulkan kemungkinan Byung-mo pertama kali terinfeksi virus dari tempat tersebut. Dia pun kemudian menanyakan lokasi kontainer tadi kepada Byung-ki. Namun Byung-ki nggak mau ngaku ya, karena kegiatan yang dilakukannya tadi itu kan ilegal. Dan ketika Kim mengatakan bahwa adiknya kemungkinan terjangkit virus berbahaya, Byung-ki kemudian justru marah dan berusaha masuk ke ruang isolasi adiknya. Tapi untungnya akhirnya Byung-ki berhasil dijinakkan. Scene kemudian berganti. Miru yang sekarang sendirian kemudian pergi keluar untuk memberi makan kucing liar di depan tempat tinggalnya. Namun di sini Miru justru ketemu dengan Moon-sae dan mereka kemudian berkenalan. Miru memberikan makanan kepada Moon-sae, tapi Moon-sae yang sedang batuk-batuk menyuruh pergi Miru karena dia takut menularinya. Miru kemudian pulang ke rumah untuk menelpon Jigo agar bisa mengantar Moon-sae ke rumah sakit. Tapi ketika Jigo udah nyampe, ternyata Moon-sae udah nggak ada di tempat tersebut. Mereka pun mencari-cari Moon-sae. Moon-sae, ker, tapi tetap nggak ketemu. Akhirnya mereka kecapean toh dan beristirahat di mall sambil beli Kinder Joy. Sampai tiba-tiba Miru terlihat terjatuh pingsan. Tapi Jigo belum sadar kalau Miru ini tertidur bukan karena kecapean, melainkan karena virusnya juga sudah mulai menjangkiti Miru. Di saat yang bersamaan, Kim dan pihak kesehatan sudah menemukan lokasi kontainer tadi dan langsung membakar semua mayat-mayat di dalamnya biar jadi barbeque. Dan Kim di sini tidak sengaja menemukan jejak kaki yang artinya kemungkinan ada orang yang selamat dari kontainer tersebut. Mengetahui kejadian itu, orang-orang atas kemudian langsung rapat tentang apa yang harus dilakukan. Pihak kedokteran yang mengetahui tingkat kecepatan virus ini untuk menyebar menyarankan untuk melakukan lockdown seluruh kota. Namun wali kotanya yang sangat goblok justru menolaknya. Sampai akhirnya semua itu sudah terlambat. Kini seluruh kota sudah mulai menunjukkan kekacauan akibat virus ini dan juga jumlah pasien yang melonjak secara drastis di seluruh rumah sakit. Dari sini barulah pemerintah menyiarkan berita gawat darurat tentang penyebaran virus ini yang kemudian membuat seluruh warga menjadi panik, termasuk mereka yang sedang berada di dalam mall yang mengakibatkan Miru terpisah dengan Jigo. Jigo langsung menghubungi Kim dan mereka pun mencari Miru bareng-bareng dan untung saja ketemu ya. Tapi di mall itu ternyata langsung melakukan lockdown. Dan ketika banyak orang yang terjebak di dalam mall, Jigo memutuskan untuk membantu mengeluarkan mereka dan memberikan Kim kunci mobilnya sehingga ia bisa pergi dari tempat ini. Namun ketika Kim sudah nyampe di pangkalan medis, ia justru dicegat karena Miru terlihat batuk-batuk. Mereka pun akhirnya justru dimasukkan ke karantina untuk dicek. Dan di sini Kim dan Miru bertemu lagi dengan Jigo yang juga dimasukkan ke karantina. Namun Kim yang melihat bagian belakang Miru kemudian tahu kalau Miru juga sudah terjangkit virus ya. Menurut pemerintah, jika dalam waktu 48 jam setelah dites dan hasilnya negatif, maka mereka boleh keluar dari karantina. Di sisi lain, di bagian tempat orang-orang yang dinyatakan positif, terlihat Moon-sae di sana. Petugas yang tahu kemudian menangkap Moon-sae untuk dibawa ke ruang penelitian karena cuma dia aja orang yang terjangkit virus namun bisa bertahan sampai sekarang. Yang artinya Moon-sae ini memiliki sistem kekebalan tubuh terhadap virus tersebut. Dan terlihat Byung-ki yang terlihat begitu marah ketika tahu Moon-sae ada di sana karena dia menganggap Moon-sae adalah penyebab kematian adiknya ya. Tim medis pun dikumpulkan termasuk Kim untuk membuat serum antivirus dari darah Moon-sae. Dan mereka berhasil membuat serum mentah yang artinya serum ini belum sempurna. Tapi Kim yang tahu kalau orang-orang yang terjangkit akan dibunuh sebelum ditemukan antivirusnya, kemudian meminta untuk melakukan tes serum tersebut kepada pasien. Namun ditolak. Melihat Miru yang keadaannya kini sudah parah,
Kim nekat membawanya ke laboratorium untuk dikasih serum mentah tadi. Moon-sae yang kenal dengan Miru pun akhirnya membantunya. Namun sebelum berhasil menyuntikkan semua serumnya, muncul petugas yang menghentikan Kim dengan menembakkan peluru bius dan kemudian membawa paksa Miru. Jigo yang melihat Miru dibawa petugas kemudian mencoba menyusulnya. Dan dia terkejut ya melihat fakta bahwa orang-orang yang positif terjangkit meskipun masih hidup, mereka ini dijadikan lemper dengan cara memasukkan mereka ke sebuah plastik dan dibuang ke sebuah lubang besar dan kemudian dibakar secara massal. Jigo kemudian mencari Miru di tumpukan manusia-manusia tersebut dan berhasil menemukannya dari suara HP milik Miru. Namun para petugas yang melihatnya justru menyerang Jigo dan Miru karena dianggap berbahaya jika sampai lolos dari tempat ini. Di sisi lain, terlihat salah satu tentara yang melihat ibunya ternyata terjangkit virus. Dia pun merasa putus asa dan kemudian membelot dan berusaha membawa ibunya keluar. Namun petugas lain berusaha menghentikannya dan keadaan semakin memanas ketika orang itu memberitahukan orang-orang di tempat tersebut bahwa pasien yang positif terjangkit akan dibakar hidup-hidup dan dijadikan sate. Orang-orang yang mendengarnya kemudian menjadi panik dan marah sehingga kemudian terjadilah kekacauan antara pasien dan petugas. Namun dari sini Jigo dan Miru akhirnya selamat dari keroyokan petugas tadi. Kim yang kini sudah tersadar ingin mencari Miru, namun kemarahan pasien-pasien tadi membuatnya terpaksa meninggalkan tempat tersebut dan melindungi Moon-sae yang merupakan sumber antivirus yang berharga. Namun massa yang sudah berhasil mengerumuni mobilnya membuat HT milik Kim terjatuh yang merupakan alat komunikasi Kim dengan Jigo. Melihat hal itu, Moon-sae keluar untuk mengambil HT tersebut. Dan tiba-tiba muncul Byung-ki yang menarik Moon-sae dan langsung menusuknya berkali-kali, termasuk salah satu tim medis yang berusaha menolong Moon-sae. Dan kemudian salah satu petugas pun langsung menembak kepala Byung-ki. Mereka pun langsung bergegas keluar dari tempat tersebut. Namun karena Moon-sae kini perutnya sudah brodol akibat tusukan tadi, kemudian dia pun menghembuskan gas terakhirnya. Kemudian Jigo berhasil menghubungi Kim dan mengatakan bahwa keadaan Miru kini sudah mulai membaik. Menyadari bahwa serum tersebut berhasil, kemudian Kim meminta Jigo untuk menjaga Miru sampai nanti dia menjemputnya. Kerumunan massa yang kini sudah sampai di perbatasan kota, mereka pun dihadang pasukan army untuk mencegahnya karena bisa bahaya kalau sampai mereka menularkan virusnya ke kota lain. Dan presiden yang mengetahui Moon-sae yang merupakan sumber antivirus kini sudah mati, dia pun menjadi shock dan bingung harus berbuat apa. Dan untuk sementara, komando diambil alih oleh kakek legend. Dan kakek legend ini memerintahkan pasukan army tersebut untuk menembak mati siapa saja yang menyeberangi garis perbatasan. Melihat rakyatnya yang kini tengah ditembaki membuat presiden menjadi marah Dan ketika dokter mengatakan bahwa mereka masih memiliki harapan, yaitu Miru yang sekarang kembali sehat setelah disuntik serum Moon-sae, kemungkinan sekarang juga memiliki sistem kekebalan terhadap virus ini. Presiden kemudian menghubungi Kim untuk memastikan berita tersebut dan Kim mengiyakannya. Segera presiden memerintahkan pasukan tadi untuk menghentikan perintah tembak di tempat. Namun kakek legend yang otaknya cuma berisi kimpet aja dan didukung oleh komandan Amerika yang bernama Schneider menarik kembali perintah presiden dan melanjutkan proses tembak di tempat. Sementara itu Miru yang berada di kerumunan massa melihat ibunya di seberang dan langsung berlari menuju Kim. Kim yang berusaha berlari agar Miru tidak sampai ke garis pembatas namun sudah terlambat Miru melewati garis pembatas dan pasukan pun mulai melepaskan tembakan ngawur yang akhirnya mengenai pundak Kim. Melihat ibunya tertembak, Miru menangis kemudian merentangkan tangannya sambil berkata, "Bajingan, tuman, fitnah ke matamu." Melihat adegan yang mengharukan tersebut, presiden kemudian langsung memerintahkan pasukannya untuk sekali lagi menghentikan perintah tembak di tempat. Namun Schneider memiliki rencana lain, yaitu dia mengerahkan pesawat tempurnya untuk menghabisi seluruh orang di area perbatasan. Presiden nggak mau kalah Dia pun memerintahkan Menteri Pertahanan untuk mengaktifkan misil anti serangan udara. Dan dengan kontes saling memandang ala film Indosiar, Presiden memenangkan kontes tersebut dan Schneider menarik kembali pesawat tempurnya. Beberapa saat kemudian, bantuan datang untuk menolong semua orang-orang yang terluka dan Miru yang kini akan dibawa ke laboratorium untuk proses pembuatan antivirus. Beberapa detik kemudian terlihat kondisi kota yang kini sudah kembali aman dan terlihat Kim,
Jigo, dan Miru yang kini sudah menjadi keluarga. Dan film pun berakhir. Sebuah film yang bagus ya menurut Pak D. Karena pas waktu kita menonton film ini, kita dibuat gemes ya dengan berbagai karakternya. Ada yang bikin sebel, kasihan, marah, gemes, dan mentolonapui yo. Dan menurut Pak D, film ini cukup mewakili tingkat kerealistisan dalam dunia nyata. Karena ketika terjadi kekacauan seperti ini, bisa dibilang 10% orang akan mengambil keputusan yang benar, 20% orang akan melakukan tindakan yang tidak diperlukan, dan 70% sisanya akan berdiam diri dan mudah terprovokasi. Dan dalam keadaan seperti itu, ada dua penyebab kematian yang paling besar ya. Yang pertama adalah mati karena virusnya, dan yang kedua adalah mati karena ulah orang lain. Karena semua itu adalah insting manusia ya, yaitu ingin bertahan hidup bagaimanapun caranya. Cuma satu hal yang bikin Pak D kepikiran, kenapa Jigo itu nggak ketularan virusnya ya? Padahal dia itu sering banget loh berdekatan dengan orang-orang yang terjangkit virus tanpa menggunakan masker. Kena darah orang-orang yang terjangkit juga. Kalau Kim In Hye sih dia selalu menggunakan masker dan melepasnya ketika berdekatan dengan orang-orang yang sehat saja. Jadi wajar kalau dia nggak ketularan. Yo cuma itu aja sih yang aneh menurut Pak D ya. Atau mungkin Jigo ini punya imunitas juga ya. Tapi nggak tahu lah ya. Oke wes lah, buat kalian yang pengen merequest Pak D setelah ini harus mereview film apa, kalian bisa meninggalkan komentar di bawah dengan menyelipkan hashtag #RegPakD. Dan jika kalian masih pengen mendengarkan suara Pak D, kalian bisa melakukannya dengan cara mengklik salah satu video yang muncul di layar kalian saat ini. Oke wes, terima kasih dan sampai jumpa di tongkrongan selanjutnya masih bersama Pak D. Bye bye.